Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan mewawancarai petugas piket. Anggota kelompok kami terdiri dari Desi, Agnia, Rangga, Sani, dan juga King Pauji. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum Ibu, apa boleh diwawancarai mengenai petugas piket, Bu? Ya boleh, silahkan Rangga. Apa saja yang harus dilakukan oleh petugas piket, Bu? Oke, yang harus dilakukan oleh petugas piket, yang pertama memastikan bahwa guru-guru itu hadir. Jadi guru piket harus tahu nih guru siapa yang hadir, guru siapa yang tidak hadir, itu yang pertama. Yang kedua, guru piket juga harus mengecek kehadiran siswa. Nah, kalau sekarang lebih mudah karena sudah ada link pengisian absensi tiap kelas gitu. Nanti tinggal direkap oleh guru piket. Yang ketiga, ada tugas tambahan nih, guru piket tuh biasanya memberikan barang-barang yang dititip oleh orang tua gitu. Tapi nanti anaknya sendiri yang bisa ngambil ke meja piket. Gitu mungkin, Rangga. Mengapa harus ada petugas piket di sekolah, Bu? Supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kebayang kalau misalkan nggak ada petugas piket, nanti siswa bisa keluar masuk sembarangan tanpa izin. Kemudian nanti sekolah juga bakal kacau balau, nggak tahu siapa yang masuk kelas, guru siapa yang masuk kelas, guru siapa yang tidak masuk kelas. Terus nggak tahu juga berapa siswa yang masuk dan tidak masuk gitu, Rangga. Jadi penting sekali adanya petugas piket. Mengapa petugas piket harus berganti-ganti, Bu? Sebetulnya karena kalau di SMP 25 guru piket itu terbentur sama jadwal ngajar juga. Jadi misalkan nih ibu piketnya hari Kamis. Hari Kamis itu ibu nggak full kosong, tapi ada juga jam ngajarnya. Jadi kalau misalkan ibu kebagian jam ngajar, berarti nanti gantian sama petugas piket di hari yang sama dengan yang lainnya gitu, Rangga. Dari jam berapa biasanya petugas piket melaksanakan tugasnya, Bu? Kalau secara aturan sih dari jam 7, mungkin dari setengah 7 ya, sambil menyambut siswa datang sampai pukul 3, sampai pukul 2, sampai setelah KBM. Bagaimana pengalaman Ibu menjadi petugas piket, Bu? Kalau pengalamannya biasa saja sih, Rangga. Menurut Ibu, karena itu udah jadi tanggung jawab, jadi ya biasa aja. Sudah berapa lama, Bu, menjadi petugas piket? Ibu menjadi petugas piket, mungkin kan Ibu masuk ke sini 2021 pas Covid. Jadi belum ada piket waktu itu. Mulai KBM lagi tahun 2022. Berarti 22, 23, 24, 2 tahunan lah Ibu jadi petugas piket. Bagaimana pengaturan petugas piket, Bu? Pengaturan? Ya. Maksudnya gimana, Rangga? Peraturan. Oh, peraturan. Peraturan petugas piket kayaknya nggak ada peraturannya deh, Rangga, kalau petugas piket. Jadi ya sistemnya pokoknya kalau jamnya kosong silahkan duduk di meja piket. Tapi kalau misalkan ada jam ngajar berarti masuk ke kelas gitu. Nggak ada peraturan pastinya sih. Yang penting nggak boleh sampai 1 hari full meja piket ini kosong, nggak ada guru piketnya gitu. Misalnya jika ada petugas piket yang berhalangan, itu gimana, Bu? Saling bantu. Misalkan nih di jadwal hari Kamis ada guru piket yang nggak masuk, berarti ya dihandle sama yang lainnya gitu. Siapakah yang mengatur sistem petugas piket ini, Bu? Ada koordinatornya, dan tiap tahun biasanya diganti koordinator piket. Kalau tahun ini koordinator piketnya ada Bu Sri Gusliani. Jadi yang menentukan jadwalnya ada Bu Sri Gus. Kalau misalkan nih Ibu nggak bisa jadwal hari Kamis Ibu piket, tapi Ibu nggak bisa hadir ke sekolah, berarti Ibu juga harus izin ke koordinator piket gitu. Selama menjadi petugas piket, apakah sering mengalami kendala atau gangguan, Bu? Mungkin kendalanya kalau sudah banyak titipan. Misalkan nih, kan anak-anak banyak yang
suka ketinggalan nih, misalkan Rangga ketinggalan buku paket atau ketinggalan makan. Jadi tuh banyak di meja piket tuh barang-barangnya, itu sih kendalanya. Terus kadang kalau sudah di halo-halo pakai mic pun di kelasnya suka nggak langsung diambil, hasil penampilan di meja piket jadi kurang indah kalau menurut ibu. Itu sih. Kalau yang lainnya mungkin tentang pengisian link juga, kadang ada beberapa kelas yang slow respon jadi nggak langsung ngisi. Harusnya kan pas pagi tuh ngecek kehadiran siswa nih, seksi absensi langsung isi. Jadi kita nggak harus halau-halau gitu, nggak harus capek-capek. Terus juga kadang kalau ini yang paling susah itu kalau lagi banyak kegiatan workshop guru-guru nih, misalkan ada beberapa guru mata pelajaran yang workshop keluar, jadi kan kelasnya kosong nih Rangga. Nah kalau kelas kosong kan berarti anak-anak kadang suka main keluar gitu ya, atau ribut-ribut. Nah itu sih yang paling susah. Tapi kalau misalkan cuma 1-2 orang guru yang nggak hadir, itu aman sih gitu. Ya tuh sekian Bu dari saya. Terima kasih Bu sudah diwawancara. Aduh. Sama-sama Raka. Siap. Aduh. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.